Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya. Kali ini di nomor 7 yaitu tentang integral ya. Jadi ini adalah bentuk integral tak tentu. Jadi sebelum ke sana barangkali kita harus mengetahui dulu bagaimana sistem atau pengintegralan yang umum. Bentuk integral AX pangkat N dx ya, ini adalah integral tak tentu. Ini kalau ditarik integralnya adalah menjadi A dibagi N plus 1 pangkatnya ya, lalu X pangkatnya ditambah 1 plus C ya. Jadi ini adalah pola pengintegralan yang umum. Nah, coba kita terapkan di sisi ini. Jadi ini ada 4x pangkat 2 plus 2x min 7 dx ya. Berarti ini menjadi yang sebelah sini 4 per 2 ditambah 1 X 2 tambah 1 ditambah yang ini 2 per 1 ditambah 1 ya, karena di sini ada pangkat 1 X pangkat 1 tambah 1 min 7 per 0 tambah 1. Karena 7 ini enggak ada variabelnya jadi disebut pangkat 0 gitu ya. X pangkat 0 plus 1 plus C ya, C itu adalah konstanta. Lanjut, ini bisa diolah seperti ini bisa disederhanakan menjadi seperti itu. Pola pengintegralan tak tentu ya. Ciri-ciri tertentu itu selalu ada simbol C atau konstanta di belakang setelah mengambil pengintegralan. Baik, yang nomor 8 adalah seperti ini. Integral akar 2x min 1 batasnya dari 1 sampai 5 dx ya. Kalau ini adalah integral tentu gitu ya. Jadi bedanya kalau integral yang tadi, kalau ini punya batas ya. Ini batasnya 1 sama 5 ya. Jadi nanti akhirnya aja nanti itu dimasukkan. Nah, yang pertama sekarang kita coba fokus dulu dengan bentuk integralnya ya. Jadi di sini bentuknya itu adalah akar gitu ya. Nah, untuk mengerjakan bentuk akar ya berarti kita menggunakan cara substitusi. Jadinya ini saya ganti dengan U gitu ya, 2x min 1 nya. Lalu ini kita turunkan ya. Kita turunkan menjadi du dx itu sama dengan 2x min 1 diturunkan itu menjadi 2 aja. Ya, 2x nya turunkan menjadi 2, min 1 nya turunkan adalah 0 ya. Jadi bersisa 2 aja. Lalu kita ambil dx nya, jadi dx nya itu sama dengan 1/2 du. Nah, ini kita sampingkan dulu, lalu lanjut kita coba masukkan ke sini ya, ke bentuk itu. Ini menjadi integral ya, batas 1 sampai 5. Ini saya ubah menjadi 2x min 1 pangkat setengah gitu ya, dx. Oke, diganti dengan U jadinya 2x min 1 nya itu menjadi U. Ini pangkat setengah ya, dx nya itu berubah menjadi ini ya, setengah du. Nah, bentuk ini bisa kita sempurnakan menjadi seperti ini. Setengahnya kita taruh di depan, integral ya 1 sampai 5 U pangkat setengah du. Nah, ini bisa kita tarik integralnya ya. Setengahnya diamkan saja. Ini menjadi seperti ini, 1 per setengah ditambah 1 U pangkat setengah ditambah 1. Nah, batasnya 1 sampai 5. Nah, coba ini kita hitung dulu. Ini menjadi setengah dikalikan dengan 1/3 per 2 U pangkat 3/2, batasnya adalah 1 sampai 5. Nah, ini menjadi 1/2 dikali 2/3. Nah, ini saya keluarkan aja ya, 2x min 1 ya, pangkatnya adalah 3/2, batasnya 1 sampai 5. Nah, ini bisa dicoret-coret ya biar lebih sederhana bentuknya menjadi 1/3 2x min 1 ya, pangkat 3/2, batasnya adalah 1 sampai 5. Nah, kalau sudah selesai begini barulah kita memasukkan batasnya ya. Kuncinya memasukkan itu adalah yang batas atas ya, yang ini ya, dikurangi dengan yang batas bawah ya, yang ini ya. Jadi batas atas dikurangi batas bawah ya, seperti ini masukkannya. 1/3 2 ini dikali 5, masukkan ke x nya ya, min 1 ini pangkat 3/2 dikurangi, tulis ulang lagi 1/3 2 kali 1 min 1 pangkatnya 3/2 ya, ini menjadi 2. Ini 1/3 9 pangkat 3/2 dikurangi 1/3, karena 1 pangkat 3/2 tetap 1 ya.
Jadi 1 tuh dipangkatin berapapun tetap hasilnya 1 ya. Ini yang 9 ya, 9-nya ini saya ganti gitu bentuknya biar lebih sederhana menjadi 1/3 menjadi 3 pangkat 2 gitu ya, pangkatnya 3/2. Nah ini pangkatnya bisa kita sederhanakan ini ya. Nah ini coret-coret ya, nah dikurangi 1/3. Alhasil kita terakhir ada 1/3, 3 pangkat 3 dikurangi 1/3. Oke, nah ini bentuknya bisa saya sederhanakan ya, 1/3-nya bisa saya keluarkan, ini menjadi 3 pangkat 3 dikurangi 1 begitu ya. Ini sama dengan 1/3 27 dikurangi 1, jadi hasil terakhir adalah 26/3. Jadi itu jawabannya ya, cara mengerjakan soal integral substitusi dalam bentuk akar. Baik, ini yang soal nomor 9 yaitu tentang sistem ketidaksamaan dua variabel. Ini cikal bakalnya materi program linier ya. Jadi ini ada sebuah garis ya, garisnya ada Romawi-Romawinya ya, ada luasnya tertentu ya. Jadi ini yang nomor 1 ini di area sini, lalu ini nomor 2, ini nomor 2, nah ini adalah nomor 3 dan seterusnya ya. Tugas kita adalah menentukan itu adalah penyelesaian sistem ketidaksamaan dari ini yang ditentukan ya, X plus Y kurang dari sama dengan 40, 2X plus 6Y lebih dari sama dengan 120, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kita cek dulu untuk ketidaksamaannya yang ini ya, X plus Y kurang dari sama dengan 40 ya. Nah ini caranya adalah kita ganti dulu dengan tanda sama dengan ya, X plus Y sama dengan 40 ya, kita cek garisnya. Nah kalau Y nya 0 berarti X nya 40 ya. Kalau X-nya yang 0 berarti Y-nya yang 40. Artinya ini adalah titiknya ada di 40,0 dan di 0,40. Nah di garis ini yang menentukan itu adalah yang ini. Nah ya, itu terlihat ini adalah titik 40,0 ya, dan yang ini adalah titik 0,40. Artinya yang ini, yang satunya, yang 2X plus 6Y ini tidak perlu dicari ya, otomatis yang ini berarti yang satunya berarti ya. Nah sekarang barulah kita cek, ini X lebih dari sama dengan 0 sama Y lebih dari sama dengan 0 itu adalah sumbu koordinatnya gitu ya. Jadi cikal bakalnya adalah untuk X sama dengan 0 ini adalah sumbu Y, sedangkan untuk yang Y sama dengan 0 ini adalah sumbu X. Ini ingat-ingat, kalau dia X lebih dari sama dengan 0 berarti karena sumbu Y positif berarti ya, berarti arahnya ke kanan ya, sedangkan untuk yang Y lebih dari sama dengan 0 ya di sumbu X positif berarti arahnya ke atas ya, otomatis ini adalah daerahnya, itu maksudnya daerah di kuadran 1. Nah yang sebelah sini ya, kuadran 1. Nah barulah kita cari mana daerahnya. Oke, yang pertama adalah yang garis warna merah. Baik, kalau kita berada di kuadran 1 seperti ini berarti ada kelebihan mengerjakannya ya. Berarti kalau nanti kita ketemu sama tanda kurang dari, otomatis areanya itu berada di sebelah kirinya atau bawahnya. Sedangkan untuk yang lebih dari berarti areanya adalah ke kanannya atau ke atas ya. Yang pertama ini X plus Y kurang dari sama dengan 40 berarti areanya berada di sebelah sininya ya. Nah di bawahnya sini ya, karena dia kurang dari ya. Sedangkan yang kedua 2X plus 6Y lebih dari sama dengan 120 berarti areanya ke atas ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah mana area yang dilewati oleh keduanya. Ya betul ya, areanya yang dilewati keduanya adalah yang ini, yang nomor 4. Oke baik, nomor 10, perhatikan gambar berikut ya, masih tentang program linier ya, tapi kali ini untuk mencari nilai maksimum dari sebuah fungsi objektif ya. Ini ada titik A 2,1, titik B 4,3, C 3,5 dan D 2,4, dan kita harus mencari nilai maksimum dari fungsi objektif Z sama dengan 3X plus Y ya. Jadi tinggal kita masukkan saja. Jadi untuk yang A ya 2,1 ini berarti X nya, ini Y nya ya, masukkan ke sana ke fungsi objektifnya, jadi menjadi
3 dikali 2 ditambah 1 ya sama dengan 7. Yang paling maksimum atau yang paling besar adalah yang titik B. Jadi ini adalah yang paling besar ya. Jadi mengerjakannya adalah disesuaikan dengan bentuk fungsi objektifnya, tinggal dimasukkan aja titik-titiknya. Oke, nomor 11 tentang lingkaran ya. Jadi soalnya seperti ini, persamaan lingkaran berpusat di 1,2 dan berjari-jari 5 adalah. Nah, pada dasarnya adalah yang namanya lingkaran gitu ya. Yang namanya lingkaran sudah pasti dia yang pertama punya yang namanya titik pusat gitu. Dan yang kedua dia punya ini ya, jarak antara pusat ke tepi yang dinamakan jari-jari. Nah, jadi ini yang ada di persamaan lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat, yang kedua adalah jari-jari. Nah, secara umum bentuknya kalau dia berpusat di 1,2 seperti ini ya, X min A kuadrat ya ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, A sama B ini adalah titik pusat. Nah, sedangkan R ini adalah jari-jarinya. Jadi ini tinggal dimasukkan saja ke sana. Ini menjadi X, ini A-nya ya. Ini A-nya, ini B-nya, ini berarti R-nya. Jadi tinggal kita masukkan menjadi X min 1 kuadrat ditambah Y min, ini min ya jadinya plus ya, plus 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ini tinggal kita jabarkan sama dengan 25. Nah, kita sempurnakan bentuknya menjadi seperti ini. 5 terakhir X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y, ini konstanta kita tarik ke kiri ya, plus 5 min 25 sama dengan 0. Jadi yang terakhir itu tinggal dijumlahkan saja ya. Bentuk persamaan umum lingkaran yang berpusat di 1,-2 dan berjari-jari 5. Baik, ini yang nomor 12 ya. Jadi pusat dan jari-jari lingkaran pada persamaan ini X kuadrat plus Y kuadrat min 4A plus 6Y plus 4 sama dengan 0. Nah, yang pertama perlu kita ketahui dulu bahwa persamaan umum lingkaran itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat ya plus AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Jadi bentuknya sudah sama dengan persamaan umumnya. Lalu ketika soal seperti ini, untuk mencari yang namanya titik pusat itu adalah min setengah A, min setengah B ya. Sedangkan untuk mencari jari-jarinya itu adalah ya, jadi itu untuk mencari titik pusat dan jari-jari kalau bentuknya seperti ini. Jadi kita cari dulu titik pusatnya ya. Nah, ini min setengah A ya, ini A nya berarti min 4 ya, A nya, B nya adalah 6 ya, berarti min setengah dikali min 4 min setengah dikali dengan 6, ini berarti 2, min 3. Nah, ketemu titik pusatnya. Sekarang mencari jari-jarinya ya. Jadi jari-jari itu bentuknya turunan ya, ini ke sini dikuadratkan ya, ini juga ini kuadratkan, artinya R nya itu tinggal kita kuadratkan titik pusatnya gitu ya, 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat dikurangi C ya, C nya ini 4, R nya sama dengan 3. Jadi ketemu titik pusatnya adalah 2,3 dan jari-jarinya adalah 3. Sampai di sini dulu video kali ini, kita sambung berikutnya. Terima kasih, selamat belajar.